Halo semuanya, gimana nih puasa hari pertamanya? Semoga paling semangat ya. Oh iya, di perjalanan kali ini kami mau ngajakin teman-teman buat ngabuburit online ke salah satu destinasi wisata sejarah di Kabupaten 50 Kota. Di sini kami melakukan perjalanan dari Nagari Mae, yaitu kampung halaman aku sendiri. Lalu kami lanjut ke Banjaloweh, kemudian kami lanjut ke Baruah Gunung, kemudian nanti sampai di daerah Koto Tinggi. Siapa di antara teman-teman yang sudah pernah ke Koto Tinggi ini? Perjalanan kali ini sangat memukau loh teman-teman, karena di sepanjang jalan kita disuguhi dengan perbukitan yang berbaris-baris sesuai dengan nama kecamatannya, yaitu Kecamatan Bukit Barisan. Tapi kalau sudah di Koto Tinggi, kecamatannya yaitu Kecamatan Gunung Omeh. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kita udah hampir sampai di destinasi yang pertama. Kira-kira ada yang tahu nggak sih? Ini udah viral banget ya. Harusnya udah tahu dong ya, karena kan udah ada di thumbnail. Yap, ini bener banget, kita mau ke Museum PDRI yang sudah diresmikan 2 hari yang lalu. Ini sebenarnya video lama ya teman-teman, tapi baru di-up sekarang supaya bisa nemenin teman-teman untuk ngabuburit online. Lumayan kan kita mengunjungi wisata ini yang jauh sekali di Koto Tinggi ini. Tapi sekarang sudah lumayan rame yang kesini teman-teman, karena jalannya juga udah bagus seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Museum PDRI ini atau Museum Bela Negara merupakan museum nasional yang menampilkan kronik dan peninggalan sejarah perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Untuk lokasinya sendiri berada di Jorong Ayange, Nagari Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Berada di area seluas 20 hektar teman-teman. Wow, Masya Allah. Nah, ini adalah bangunan museum dan sebelahnya adalah auditorium. Ternyata masih ada nih tenda setelah peresmian kemarin teman-teman. Hai semuanya, kita sekarang lagi ada di Museum PDRI. Apa itu PDRI? Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Oke, untuk museumnya ini baru apa namanya tuh? Baru diresmikan. Iya, baru diresmikan pada tanggal 23 Desember 2024 ini. Kita datang ke sini tuh H+2. 2 hari setelah diresmikan. Kira-kira gimana ya bentukannya di dalam? Buat teman-teman yang penasaran, boleh ikuti perjalanan kami ke atas ya, karena ini sangat tinggi. Menurut Ang, kira-kira berapa lantai? 3. 3. Menurut teman-teman berapa? Coba tebak. Komen di bawah ya. Iya, oke. Yang udah pernah kesini boleh kasih tahu di bawah ini berapa lantai. Tapi sebelum itu boleh nanti teman-teman lihat perjalanan kami ke dalam dan kita baca-baca sejarahnya. Jangan lupakan jas merah. Ayo ke museum. Ayo kita masuk. Alhamdulillah pas nyampe sini langsung disambut sama petugasnya, disuruh masuk, tapi harus buka sepatu ya teman-teman. Dan kita diminta untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. Jadi pengunjung pertama nih, karena ini masih pagi banget ya teman-teman. Oh iya, untuk informasi buat teman-teman, museum ini tidak buka ketika hari Senin saja ya teman-teman. Jadi selain hari itu selalu dibuka. Setelah mengisi buku tamu, kita diarahin untuk menjelajahi lorong sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini kita tidak didampingi ya, karena biar bebas explore sesuka hati dan sebebas-bebasnya. Peninggalan sejarah yang pertama kita temukan di lorong yang pertama ini yaitu bendera merah putih ini teman-teman. Di sini ada deskripsinya yang mana bendera ini pernah dipajang pada saat pertemuan awal
rencana pembentukan PDRI di Gedung Triarga Bukit Tinggi. Tapi rapatnya nggak jadi dimulai teman-teman karena adanya serangan bom dari Belanda. Masuk ke lorong berikutnya di lantai 3. Di sini full sejarah tentang kota Bukit Tinggi yang menjadi puing-puing. Ya Allah, merinding banget selama membaca ini teman-teman. Sesuai dengan namanya PDRI, maka kita perlu tahu sejarah pembentukan PDRI. Teman-teman bisa baca di sini ya, karena ini cukup panjang. Halo kawan semuanya, sekarang kita sedang berada di Museum PDRI yang berada di daerah mana ya? Kota Tinggi, Kecamatan Gunung Opeh. Ya, di sini ada berbagai macam gambar, kemudian ada juga beberapa deskripsi tentang perjuangan dari para pemerintah PDRI sebelum terbentuknya PDRI di daerah Sumatera Barat. Kalau sebelumnya itu ada rapat yang dilaksanakan di Bukit Tinggi pada tahun 1948 di, kalau nggak salah, tanggal 19 Desember untuk mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dulu keinginan itu ada kesempatan ataupun peluang untuk melakukan pendirian pemerintah darurat Republik Indonesia itu di Bukit Tinggi, tapi karena adanya serangan Belanda di bulan Desember 1948 itu, kemudian pada sore harinya Syafruddin Prawiranegara ini dengan kawan-kawan, termasuk juga dengan Teuku Muhammad Hasan ya, memindahkan rapatnya ke daerah Halaban. Di daerah Halaban, kemudian di Halaban disepakati pendirian dari PDRI ini sendiri, dan ini ada radio yang digunakan oleh pemerintahan darurat Republik Indonesia, yaitunya yang menjadi presiden di waktu itu ada Syafruddin Prawiranegara ini menggunakan radio ini untuk berkomunikasi dengan pemerintah di Jawa, pemerintah ataupun kawan-kawan yang berada di luar negeri untuk mengetahui informasi dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Karena Belanda di waktu itu sangat gentar sekali untuk menyerang ataupun menculik pemerintah dari PDRI ini sendiri. Tujuannya untuk menghancurkan pemerintahan, kemudian terjadi kekosongan pemerintahan di PDRI. Jadi buat teman-teman yang suka tentang pelajaran sejarah dan ingin tahu seperti apa sejarah terbentuknya PDRI sehingga terbentuknya museum ini, boleh banget kunjungi Museum PDRI yang ada di Kota Tinggi. Nanti aku liatin di Google Maps ya. Jadi teman-teman bisa ikuti perjalanan kita nanti. Oke? Apa itu? Google Maps-nya di atas. Oke kawan-kawan semuanya, mari kita pergi ke museum untuk meningkatkan semangat kita sebagai generasi muda tentang bagaimana melihat sejarah dari para pejuang Indonesia sampai hari ini. Bagaimana ya sikap yang harus kita ambil, karena Belanda dan Jepang itu sangat bengis sekali terhadap masyarakat Indonesia. Akhirnya kita sampai di lantai paling atas teman-teman. Kita nggak mungkin spoiler semuanya ya, karena supaya teman-teman juga ikut ke sini, langsung datang ke museum ini teman-teman, supaya kita sama-sama tahu bagaimana sejarah PDRI ini, kemudian apa saja yang ditinggalkan dari PDRI ini. Uniknya sebenarnya di sini ada liftnya ya, tapi sepertinya belum dioperasikan teman-teman. Saat ini masih menggunakan tangga darurat untuk turun ke bawah, jadi nggak terlalu capek juga. Kalau udah selesai sampai ke atas, balik lagi ke lantai dasar itu cukup dengan melewati tangga daruratnya aja. So buat teman-teman yang masih mikir-mikir panjang buat mengunjungi destinasi wisata sejarah yang satu ini, langsung gas aja deh.
karena ini perjalanannya juga cukup memuaskan. Gak mungkin teman-teman cuman sampai ke sini aja. Ibarat kata nih ya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, karena daerah Koto Tinggi ini sangat banyak wisatanya teman-teman. Penasaran kan habis ini kita mau kemana lagi? Jangan lupa terlebih dahulu subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-temannya yang lain supaya banyak juga yang tahu tentang peresmian Museum PDRI ini. Lanjut part 2-nya besok ya. See you, bye-bye.